warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sudah suratan kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah baik yang online di Selawi Masjid Istiqomah ini dan juga Bapak Ibu yang dengan setia memperdalam ilmu Al-Quran yang ada di seberang online ya. Sungguh kita tercatat sebagai ahli Quran ya. Mencintai Quran, menyayangi Quran, tidak hanya membaca tapi hari ini dan seterusnya menafsirkan serta yang paling istimewa di mata Allah karena ulama mengatakan 1000 kali umatku itu khatam Quran, Ibu ya. 1000 kali kita semua khatam Quran, tidak lebih baik dari 1 kali kita menafsirkan Quran. Itu terus khatam ya. Tidak lebih baik daripada kalau kita bisa menafsirkan mentadaburi Quran. Ya, yang penting ini adalah kita paham substansi Quran itu apa. Ya, sekarang ini kita ini sudah menginjak ke ayat 51 sampai 60. Nggak terasa karena kita berbarengan sama-sama begini ini, nggak terasa lebih meriang, apalagi ada kopi, ada teh, ada snack macam-macam ya, ada gudangan, ada bubur, ada soto di luar sana itu. Yang online juga gitu ya, dengan sarungan, dengan ngerokok tuh Pak Indra, pada ngerokok, pada ngopi ya, yang online sama silahkan. Mari kita simak sama-sama ya, apa saja yang ada pada ayat-ayat ini ya, agar kita pahami ya, kan ya. Yang akan kita bahas antara lain isi dari ringkasannya, namanya ringkasan ayat 51 sampai 60 apa saja. Yang pertama, Taurat itu diciptakan Allah hanya dalam waktu 40 hari coba. 40 malam Taurat. Padahal Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bandingkan coba ya. Betul ya. Dan ini hanya khusus untuk Bani Israel ya. Yang kedua, buat berhala. Jadi Bani Israel itu membuat berhala yang pernah kita bahas di pertama, tuan sapi dari emas ya, yang bisa berbunyi ketika tertiup angin atau udara. Itu pernah kita bahas di sini. Kemudian yang ketiga, Allah ampuni Bani Israel, tapi Bani Israel sombong, maka disambar petir dan mati ya. Banyak yang mati karena disambar petir ya, akibat tidak percaya Allah sebelum melihat. Jadi dia setelah dibebaskan dari kejaran Fir'aun ya, itu banyak yang tidak percaya pada Tuhannya Musa dan Harun. Coba bayangkan, sudah dibebaskan dari laut itu tidak tenggelam dan masih nggak percaya. Aku percaya kalau sudah ada Tuhanmu gitu. Sampai sekarang masih ada orang gitu ya. Ponakan saya pun begitu. Kayak beradik ponakan saya ini di Jogja ini, yang satu rajin sholat, belajar sholat. Aku ragu mbak sholat ngapain? Tunjukkan Tuhan kalau mau ini. Itu ponakan saya kan begitu. Gak kurang-kurang kita menggawe. Ya kalau Allah tuh menyesatkan orang-orang, kita nggak bisa ya untuk mencoba memberikan pencerahan. Ya itu syukur alhamdulillah kita ya bisa selalu bersama mengkaji ini kan, kita jangan sampai tergelincir sedikit pun satu waktu ya, sehingga kita sesat. Masya Allah, alhamdulillah, jangan sampai ya, baik yang online dan online, maka agar tidak tergelincir sesaat saja sehingga menjadi su'ul khatimah. Kita banyak mendengarkan kajian-kajian seperti pagi ini, tidak ada lelah, tidak bosan, tidak capek mendengarkan kajian ini, agar kita nggak tergelincir ya, dari segala sesuatu yang menggoda ya. Karena ada yang di zaman Rasulullah, si fulan itu amalannya terus amalan surga ya Pak Ibu, amalan surga udah
nggak kurang-kurangnya, berlebihan terus. Tapi ketika mau meninggal itu tergelincir, ya suul khotimah. Tapi ada yang amalannya amalan neraka, ya seumur neraka terus. Di akhir hayatnya ternyata apa? Amalan surga, husnul khotimah, ya. Nggak perlu saya ceritakan panjang lebar, pernah ya di sini sudah saya sampaikan berkali. Maka jangan sampai kita yang sudah penuh tiap hari ngaji dan ngaji ini jangan sampai tergelincir. Maka pergaulan itu penting sekali, majelis taklim itu penting sekali untuk kita pertahankan, kita pelihara. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah mati di samar petir, apa yang terjadi? Allah hidupkan kembali Bani Israil yang mati hidupkan kembali, ya, agar taubat. Ya ini taubat. Tapi apa yang terjadi? Tetap jahat Bani Israil hingga sekarang ini tetap jahat sekali. Ya, nggak ada yang hebat imannya, tetap jahat sekali. Ya itu ya. Maka dalam Al-Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami kaum-kaum yang sesat dan kaum yang dimurkai Allah. Nah, Bani Israil itu kaum yang dimurkai Allah. Yang sesat adalah kaum yang begini-begini. Nah, ya, yang sesat. Sudah tafsir Al-Quran begitu. Mari kita lihat ya. Taurat 4 muharram, bandingkan Qur'annya 22 tahun, 2 bulan dan 2 hari ya. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan. Ya, lembu sembahan. Ini zaman Samiri ya, zaman Samiri. Taurat ini sebagai bukan hidup ya, dan cahaya bagi Bani Israil. Ya, mengangkat anak sapi yang kalian buat sendiri, ya, tidak percaya dengan Taurat dan Tuhan Musa, maka dia buat Tuhan dari anak sapi yang dibuat dari emas. Mas colongan ini, mas colongan. Masnya apa? Colongan masih Fir'aun. Itu yang di bahasa itu juga pada nyolong masih Fir'aun dibagi untuk apa? Itu serakah, berarti itu serakah. Ya, serakah sekali. Ini ya kira-kira isinya seperti itu. Sudah Allah ampuni Bani Israil. Kenapa ya Allah ampuni? Ya itulah memang ketika itu Allah sayang sekali. Bani Israil itu kaum yang diistimewakan. Yang minggu lalu saya katakan ada sekitar 12 keistimewaan Bani Israil dari Tuhan Allah SWT ini. Ya, tapi tetap saja diistimewakan, tidak pernah taat patuh pada Allah, maka Allah murka, ya, murka pada Bani Israil. Ya. Memaafkan perbuatan mungkar kalian tersebut, kamu menerima tobat kalian setelah kepulangan Musa kepada kalian dengan harapan kalian akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan kalian sudah dihidup kembali, orang bersyukur sebenarnya. Ya paham mati, hidup lagi orang bersyukur kepada Israel. Bayangkan, bengal sekali ya. Nek kene siapa ya? Bengal Indonesia siapa ya? Pak Yuta tahu bukan ya bengal Indonesia. Buser-buser itu ya. Ya, ya, Musa pada kaumnya berkata, ya, hai kaumku, sungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu ini tafsirnya apa ini? Ya, ya, tafsirnya yang pertama ini multi tafsir. Bunuh diri itu multi tafsir, karena yang pertama yang memang bunuh diri karena putus asa hidupnya itu, ya. Yang kedua tindakan saya bunuh-bunuh, perebutan rezeki macam-macam ketika dia sudah diberikan tanah kekuasaan di Baitul Maqdis, itu saya bunuh-bunuh rebutan, ya. Yang ketiga tindakan bunuh diri sebagai lambang obat. Jadi artinya Allah matikan mereka dengan petir yang nyambar itu, kemudian diruang kembali agar kamu tuh kayak semuanya itu sadar dan gak bertobat atas nikmat Allah. Tapi juga nggak mau. Itulah bengalnya Bani Israil, ya. Ya. Nah ini ya, disambar petir, ya.
wahai Musa, kami tidak akan mempercayaimu, ya, bahwa perkataan yang kamu dengar itu adalah kalam Allah sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri, lalu api turun menyambar dari langit. Jadi kita tidak percaya dengan keterangan Nabi, maka kita juga disambar petir hingga semua Bani Israil itu banyak yang mati ya kena petir. Namun dibuat kembali lagi ya, dibuat kembali ya. Begitu ucapan lancang, mustahil melihat Allah langsung, maka disambar petir ya. Ini hukumnya Allah. Kemudian Allah ampuni dan Bani Israil akan berbuat baik dan tobat. Bani Israil tetap saja selalu khianat dan ingkar akan janjinya. Kemudian nikmat yang berlebih dari Bani Israil apa? Dalam kajian ayat kita ini begini, yaitu yang pertama dikuasakan atas negeri Palestina, ya. Setelah bebas tuh dimuliakan bagian dari Palestina itu demokratis ya, demokratis. Dianugerahkan makanan satu salwa itu sejenis burung puyuh kalau dari saya, dan mana itu sejenis minuman madu kalau orang Jawa ngarani legen. Tahu legen ya? Legen. Hah? Oak. Nah itu legen. Enak sekali legen itu. Saya sendiri sering kangen legen itu ya. Nah inilah ditentukan 12 mata air sesuai jumlah kaumnya. Dan ini banyak sekali kalau saya ceritakan yang minggu lalu sudah saya tanya, bahkan 2 bulan lalu. 12 kenikmatan yang istimewa bagi Bani Israil. Namun tentu saja berkhianat dan ingkar pada Allah, maka Allah jadi murka. Ya, Bapak Ibu sekalian, baik yang on dan offline ini, jadi kita kasih ini singkat sekali. Selain saya ada hajat jam 7 harus keluar kota. Barangkali selesai, monggo silahkan untuk dielaborasi. Barangkali dari gantian dari ibu dulu sebelum dari Pak Kiai gimana sini. Oh ibu dulu silahkan. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.